Kalian pernah dengar kata multimedia? Nah, itu kan jurusan kalian. Tapi apa sebenarnya konsep multimedia itu? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Abdul Waki, mengajar mata pelajaran Desain Multimedia Interaktif pertemuan 1. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang konsep dasar daripada multimedia. Nah, apa itu multimedia? Nah, kalian mungkin pernah mendengar. Nah, ketika kalian mendengar kata multimedia, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Apakah kekinian? Apakah modern? Apakah canggih? Nah, itu mungkin beberapa pernyataan yang bisa mencerminkan apa itu multimedia. Okay. Secara umum, multimedia berasal dari dua kata dalam bahasa Latin. Yang pertama adalah multi, yang berarti banyak atau bermacam-macam. Yang kedua adalah medium, sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Nah, secara terminologi, istilah multimedia diartikan sebagai penggunaan berbagai media yang berbeda untuk menyampaikan informasi dalam bentuk teks, grafis, animasi, audio, video, atau gabungan dari komponen-komponen tersebut. Nah, secara mendasar, konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif identik dengan pemahaman tentang pemanfaatan komputer dalam pembuatan dan penggabungan dari bagian teks, gambar, suara, video, dan animasi yang dapat membuat si pengguna atau user dapat menggunakan atau berhubungan baik dengan web atau media interaktif. Nah, ada 5 komponen multimedia seperti yang telah Bapak jelaskan tadi. Komponen yang pertama adalah animasi. Animasi ini adalah kumpulan gambar-gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga akhirnya mencitrakan atau membuat gambar tersebut seolah-olah menjadi hidup. Nah, animasi ini bisa kalian lihat di televisi juga. Kalian suka nonton kartun kan? Suka ada Ipin Upin, kemudian ada program-program kartun yang lainnya, itu adalah animasi. Kemudian yang kedua adalah audio. Nah, audio ini berhubungan dengan indera pendengaran. Nah, seperti suara Bapak sekarang, kalian mendengarkan, itulah salah satu komponen dari multimedia, yaitu audio. Nah, audio ini bukan hanya suara manusia, tapi nanti dalam penyajiannya ada juga berbentuk musik, kemudian sound effect atau efek suara dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, citra atau gambar. Nah, gambar ini merupakan salah satu komponen penting juga dalam multimedia. Sebab kenapa? Karena dalam mengungkapkan sesuatu, gambar ini adalah cerminan daripada kata-kata yang tidak bisa diungkapkan. Nah, ada pepatah bilang, ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, ini salah satunya kita bisa menciptakan atau kita bisa menambahkan gambar dalam sajian multimedia. Kemudian yang selanjutnya adalah teks. Nah, ini mungkin konsep komponen yang paling dasar itu adalah teks. Teks itu adalah sesuatu yang disajikan melalui tulisan atau yang ditayangkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah komponen multimedia yang terakhir adalah video. Nah, sekarang Bapak sedang membuat video dan Bapak sudah menayangkan kepada kalian apa itu video. Video itu adalah kumpulan gambar, nah, yang bergerak seperti ini. Bisa didengarkan maupun dilihat. Baik, kemudian penerapan MM atau multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kalau kita lihat perkembangan zaman sekarang, multimedia ini sudah menjadi lifestyle ya, sudah menjadi gaya hidup sehari-hari. Maka dari itu penggunaan multimedia ini kerap sekali menjadi satu kebutuhan untuk masyarakat zaman sekarang. Nah, contohnya dalam bisnis.
Nah, bisnis sekarang itu sudah memakai multimedia. Untuk apa? Supaya perusahaan dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih baik lagi. Kemudian di dunia pendidikan, penerapan MM dalam pendidikan. Nah, sekarang kalian bisa lihat bahwa SMK Darul Islah sudah membuat video pembelajaran atau online learning seperti ini. Ini juga salah satu perwujudan daripada penerapan MM dalam dunia pendidikan. Nah, dengan video online learning seperti ini, kalian akan lebih tertarik, akan lebih bisa mengamati dengan cermat bagaimana proses KBM yang tadinya konvensional menjadi lebih modern. Sebab unsur-unsur ini tergabung. Ada teks, ada video, ada audio, ada gambar, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam rumah, nah ini juga sama, bahwasanya multimedia ini sudah menjadi bagian daripada hidup kita. Salah satu contohnya, kalian pasti sudah punya televisi di rumah. Nah, itu juga salah satu bagian dari multimedia. Kemudian kalau kita lihat perkembangan teknologi sekarang, gadget sudah dipakai untuk bisa customize, untuk bisa mengatur peralatan rumah, kenyamanan rumah, dan lain sebagainya. Dulu orang hanya menggunakan AC dengan menggunakan remote. Sekarang kalian sudah bisa mempergunakan AC, kemudian kontrolnya dari handphone dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu keunggulan multimedia dan penerapannya di rumah. Baik, nanti kita lanjutkan di Google Classroom. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube SMKS Darul Islah. Tetap semangat dalam kondisi apapun. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.